Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kemarin kan kita sama-sama tahu banyak sekali elit politik yang tersandra kasus. Nah, ini ada statement yang sangat mengejutkan, tentunya akan membuka wawasan kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah ini memang benar salah Pak Jokowi atau memang salah mereka sendiri? Langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersandranya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum, loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Okay. Nah, barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Orang-orang teman-teman saya yang bekas pendukung-pendukung die hard Pak Jokowi. Salah satu sebab-sebab saya berbalik itu kan karena saya meng-approach secara dekat Pak Jokowi. Saya datang dari subkultur lain di luar Jawa, orang timur di Sumbawa sana. Ada perbedaan, tapi ada kesempatan sebagai pimpinan dewan waktu itu meng-approach dan mendekat dengan beliau dan membaca hal-hal yang memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Bahwa adalah akibat dari kebijakan tertentu, terserah. Yang jelas approval rate-nya tinggi. Nah, Pak Jokowi itu pernah dikagumi luar biasa oleh kawan-kawan ini, tapi kemudian kawan-kawan nggak membaca. Pertama, dia adalah bagian dari sistem itu tadi. Yang kedua, ada hal-hal yang mesti kita maklumi dari cara dia memimpin. Karena itu soal gaya kita nggak bisa ganggu. Misalnya, saya bilang ya, salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan gejolak dalam pikirannya dari apa yang dia lihat. Dan dia tidak respon secara terbuka. Karena dia simpen. Mungkin kita akan menghadapi presiden yang beda gayanya nanti di zaman Pak Prabowo. Iya. Tradisi maritimnya kuat, orang timur, darah timurnya kuat, kemungkinan akan belak-belakan. Adalah gaya lain, seperti kita melihat gaya perbedaan antara Bung Karno, ya kan, dengan Pak Harto, Pak Habibie dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega, itu kan gayanya masing-masing. Pak Habibie belak-belakan, ya kan, cuman setahun 7 bulan, tapi Bung Karno belak-belakan juga 20 tahun. Retorika dihargai oleh publik, keberanian untuk bicara dihargai oleh publik. Itu gaya. Masalah kita sekarang ini adalah apa kita mau menghakimi gaya orang. Sementara kita nggak mau melihat gambar besar dari persoalan yang meletakkan dia di situ, lalu melakukan koreksi untuk pemerintahan yang akan datang, untuk tujuan kita yang besar bahwa negara harus melakukan konsolidasi besar-besaran. Kalau tidak, Bung, apa ini demokrasi kita ini? Growth-nya itu terganggu, pertumbuhan ekonomi kita rendah, diganggu oleh instabilitas kita. Kita ini makan sumber daya alam kok. Ekonomi sektor real kita, hilirisasi kita ini, baru Pak Jokowi yang agak ngotot, karena kita diadu terus. Di atas kita berantem, inilah orang pesta pora merampok hasil kekayaan alam kita keluar negeri. Ini yang mau dikoreksi gitu loh. Pemahaman dalam 3 perspektif ini Bung temuin setelah memang keluar dari DPR ya, ketika mencoba untuk menyelami sisi dari Pak Jokowi secara lebih personal, baru memang Bung melihat sebuah perbedaan memang dalam melihat seorang Presiden Jokowi. Sebenarnya kan saya ini kan juga pengkritik Pak SBY ya. Saya juga ya bisa dibilang 10 tahun juga, dan cara saya ngeritik Pak SBY sampai pada akhir perpisahan waktu saya jadi pimpinan dewan sudah dilantik dan beliau akan berhenti, itu saya ketemu beliau di istana minta maaf. Pak, saya mohon maaf, 10 tahun saya kritik Bapak. Saya bilang, saya sebagai muda, saya mohon maaf atas
tapi nggak ada yang pribadi Pak, saya menjalankan. Dia peluk saya. Iya. Teruskan Dinda, teruskan. Kata Pak SBY itu, saya terharu juga gitu loh. Orang yang pemimpin-pemimpin ini menerima kritik saya. Pak Jokowi juga demikian. Bahkan Pak Jokowi itu unik. Kalau ada rapat rapat konsultasi pimpinan dewan, dia bilang, jangan lupa Pak Fahri ya. Saya pengen dengar katanya gitu. Saya tanya, kenapa Pak Jokowi minta saya? Dia bilang Pak Fahri itu ngomong apa adanya. Dia menghargai omongan itu. Tapi saya nggak pernah ngambil pribadi setiap persoalan. Saya melihat ini sebagai bagian dari sistem. Sistem kita berdemokrasi, kritik kita lakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kan saya melihat waktu saya nggak jadi anggota dewan lagi, saya kan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mengkritik pemerintah. Karena saya sudah bukan anggota dewan, jangan pula kita nggak jadi anggota dewan lagi, sok tetap menjadi bagian dari anggota dewan kan, masih ngeritik. Loh saya lihat sistemnya dong, ada legislatif. Ini kita pilih, kita kasih duit, kita biayai hidupnya untuk ngeritik pemerintah, kok nggak jalan? Ya, masa kita ambil alih pekerjaan, kita nggak punya gaji, ya kan? Kita juga terancam kalau salah ngomong bisa kena undang-undang ITE. Mereka kan nggak kena, karena mereka kebal. Ada judikatif bagian dari persoalan, yang bagian dari sistem. Nah, saya akhirnya di luar melihat sistem, gitu loh. Dan saya lihat approach-nya pribadinya Pak Jokowi, gitu loh. Ada persoalan-persoalan yang dikritik oleh orang. Soal dinasti misalnya, saya kan sudah jawab. Apa ada larangan dalam demokrasi di seluruh dunia bahwa satu keluarga memutuskan menjadi keluarga politik? Apa ada larangan? Sebagaimana apa ada larangan di dunia akademik, seorang guru besar ingin anaknya menjadi akademisi. Betul. Atau seorang seniman ingin anaknya jadi seniman. Atau seorang pengusaha ingin anaknya menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari dia. Apa ada larangan? Tidak ada. Itu adalah freedom of choice. Orang boleh memilih. Dan anak-anak Pak Jokowi kan ikut pemilu, bukan karena diberi. Boleh ditolak juga dan boleh kalah juga. Ya kan? Dalam pilkada-pilkada boleh ditolak kok. Nah, hal-hal ini sudah saya jawab sebagai persoalan, kita nggak boleh tidak adil. Nah, itulah yang kemudian oleh orang dianggap saya terlalu membela Pak Jokowi, tapi saya melihat ini sebagai pengamanan transisi. Okay. Saya ingin memastikan bahwa sebagai warga negara, negara ini aman, elitnya bersatu, dan kita melihat masa depan bareng. Kita ingin tumbuh seperti Pak Prabowo janjikan. Kita ingin tumbuh 8%. Karena kalau kita tumbuh 8%, baru ada harapan kita menjadi negara industri, negara maju. Kalau enggak, ya begini terus. Middle income trap katanya. Kita ini terjebak kepada negara yang ya segini-segini aja. Ala kadarnya hidup kita ini. Nah, ini yang saya kira maksudnya begitu. Hai Mahfud MD, Anda jangan munafik ya. Anda tuh maling teriak maling. Anda ngatain Kaisang pakai jet pribadi. Ternyata nih ada foto Anda pakai jet pribadi waktu sama Anies dan ketika jabatan Anda ketua MK. Anda saat itu adalah pejabat negara, ketua MK ya, yang harusnya mengetahui hukum. Kok Anda menerima gratifikasi? Dan kalau Anda memang orang jujur dan orang bersih, Anda harusnya sekarang juga menyerahkan diri ke KPK dan mengakui menerima gratifikasi private jet tersebut ya. Jadi nggak usah banyak bacot. Anda itu pencitraan, berusaha menghasut masyarakat dan warga negara Indonesia untuk menyerang Presiden Jokowi dan Kaisang ya, apalagi Kaisang itu bukan pejabat negara. Anda bilang kalau dia bukan anak presiden, terus mana mungkin mendapatkan fasilitas. Anda tahu kok semua pejabat-pejabat negara ya, bahkan gak usah pejabat negara Pak, polisi bintang 1 aja itu waktu itu karo Paminal ya, saya tahu dikasih private jet sama salah satu bandar judi online, dikasih naik private jet di sana ya. Dan Anda pasti seharusnya tahu, apalagi Anda bekas Menko Polhukam. Tapi apa yang Anda lakukan selama Anda menjadi Menko Polhukam? Lu nggak berani teriak kok ketika lu jadi babunya si Presiden Jokowi, lu diem aja. Lu malah mendukung mereka ya. Sekarang lu sudah bukan menjadi Menko Polhukam lagi. Nah, lu baru bacot, ya kan, baru jelek-jelekin, Jokowi dijelek-jelekin, Kaisang dijelek-jelekin. Ya, lu mau cari apa? Lu mau jilat pantatnya PDIP di sana. Karena lu sekarang di PDIP, ya kan. Udah deh, masyarakat udah pinter, ya, nggak bisa lu bohong-bohongin. Mahfud, lu ngerti nggak? Ya, lu sekolah lagi aja di sana.
Sebagai Menko Polhukam aja lu nggak becus kok. Kalau lu becus, itu 10 tahun pemerintahan Jokowi, harusnya penegakan hukum itu berubah, improve, lebih baik. Ketika lu jadi Menko Polhukam, hukum nggak jadi lebih baik, bos. Jadi makin parah di situ. Ya nggak usah jauh-jauh. Gua dan advokat-advokat lain, ya, selama lu menjabat sebagai Menko Polhukam, udah sering gua kirimin surat ke Menko Polhukam, ya, sekalipun lu nggak pernah bales, sekalipun lu nggak pernah mengundang kita dan mengetahui duduk perkara, ya, lu nggak peduli sama masyarakat, ya, yang lu lakukan apa? Malah mengundang petisi 100 dan memberitahu mereka bagaimana cara menggulingkan presiden. Padahal saat itu jabatan lu masih Menko Polhukam, ya kan? Itu aja kelihatan bahwa lu itu sebagai anjing yang nggak bisa nurut sama orang tuanya, nggak bisa nurut sama pemiliknya. Lu dikasih makan, lu dikasih jabatan sebagai Menko Polhukam, lu mau gigit tuan lu di situ, nggak heran lu copot di situ, ya. Dan lu mau jadi wapres, aduh jauh dah, ya, jauh. Lu kalau jadi wapres lagi di situ sama kayak kemarin, gua akan jadi yang pertama untuk menentang lu, ya. Lu nggak cocok jadi pejabat negara, ya. Karena kenapa? Lu munafik, lu munafik. Lu pakai private jet, tapi lu ngatain orang lain dan lu minta orang lain diproses. Sedangkan lu sendiri nggak mau mengakui, nggak mau datang ke KPK, nggak mau lu ngaku bahwa lu menerima hal tersebut. Ya dong, harusnya lu jujur dong di situ, ya. Oke, Mahfud, ya, stop munafik Mahfud, ya. Lu jadi profesor nggak ada gunanya bagi gue. Lu profesor linglung, ya, nggak punya otak di situ. Otak lu tuh kemana, ya? Dan gue nggak suka cara-cara lu, ya, menghasut masyarakat untuk membenci presiden terpilih kita yang masih menjabat dan anak presiden di situ, ya. Saya bukannya membela mereka di sini, ya, tapi saya nggak suka orang-orang munafik, orang-orang yang maling teriak maling seperti lu di situ, ya. Jadi insaf dulu, mendingan Mahfud, ya. Lu nggak cocok, nggak berhak lu jadi pejabat kayak begini, ngerti nggak, ya? Oke. Terima kasih masyarakat, jangan sampai terhasut sama Mahfud MD, ya. Kata-kata dia, podcast-podcast dia itu cuma cari pansos supaya orang mendukung dia seolah-olah dia orang yang bersih, teman-teman, ya. Saya kasih tahu Mahfud itu jauh dari kata bersih, ya. Saya nggak yakin tuh selama dia menjabat ketua MK dia nggak pernah terima suap. Saya nggak yakin di situ, ya. Saya juga nggak yakin dia bukan nggak terima gratifikasi private jet. Itu ada buktinya, ada fotonya, dan diakui dia datang pergi sama si Anies di situ, ya. Itu pejabat-pejabat itu hampir semuanya, teman-teman, ya, menerima gratifikasi jet itu, ya. Bahkan polisi-polisi pun juga banyak yang sering menerima gratifikasi di situ, ya, teman-teman, ya. Jadi kita harus cerdas, teman-teman. Terima kasih. Saya masih di Cina saat ini, teman-teman. Masih di rumah sakit, tapi hati saya dan pikiran saya tetap sama teman-teman dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, salam cerdas hukum. Nah, sudah. Itu tadi pokoknya sangat ada hubungannya statement dari Bung Fahri sampai ke statement atau tanggapan dari Bung Alvin Lim. Nah, jadi bobroknya hukum di negeri ini di era Pak Presiden Joko Widodo. Presiden yang kalian benci, presiden yang kalian caci, presiden yang kalian hina, secara tidak langsung beliau mempertontonkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, inilah sistem negara kita. Apa ia harus menyalahkan Pak Jokowi? Dah, saya akhiri. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.